Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Khas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Senang, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu Kang Wira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh, Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Penyisir semua, penyisir keluar dari desa. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Ikutilah episode keempat, Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Rembulan Telaga Sore. Dia memang gadis yang bisa memberi kekuatan pada aku. Marilah kau mendekat ke tepi ranjangku ini. Tidak, aku tidak mau kamu serem. Kamu mengerikan. Kemari kataku. Di seri yang ke-22 ini didukung oleh Ana Sambayun sebagai Mak Rompang, Ashari sebagai Bingkul, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Bambang Jeger sebagai Wangsa Dirja, Ivon Rose sebagai Wulandari, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mak Rompang telah bangkit kembali setelah dia mendapat korban yang diinginkannya. Korbannya itu adalah adik Bingkul yang bernama Murti. Kini Mak Rompang mencoba memasuki kota raja. Bahkan Mak Rompang sudah sempat menyerang Wulandari, walau serangannya itu belum begitu berbahaya. Melihat bahaya seperti itu, Sukra yang sudah bangkit dari kematiannya lebih dahulu dari Mak Rompang berusaha menyelamatkan Wulandari. Karena siluman yang satu ini jatuh cinta pada kekasih Batara. Sementara itu, Mak Rompang mencoba menghubungi Gandini pada malam itu juga. Dia datang menjelma sebagai seekor serigala yang besar.
Tapi tiba-tiba Mak Rompang diserang oleh Pinggul, sehingga Mak Rompang terluka. Namun Mak Rompang belum bisa membalas serangan itu karena dia masih belum pulih kekuatannya setelah bangkit dari tidur panjangnya. Kang Bingkul, terkejut? Apakah Kang Bingkul tidak percaya kalau saya pernah diserang orang tadi malam di halaman rumah ini? Iya, saya tidak begitu percaya. Masa iya gadis cantik kamu diserang orang? Kalau tidak percaya, silahkan lihat ini. Oh. Tuh, lihat. Betis saya luka kena senjata orang itu. Untung saya punya obatnya. Coba kalau tidak, kaki saya ini buntung. Karena senjata orang itu senjata pusaka. Apakah iya gadis ini yang aku serang tadi malam? Mana mungkin. Yang aku serang tadi malam itu seekor serigala, bukan seorang perempuan. Tapi kata Gandini yang berdiri di halaman rumah ini tadi malam bukan serigala. Gandini betul. Iya, dia tahu. Karena gadis ini kawannya. Kenapa termenung? Jangan dipikirkan. Orang yang menyerang saya tadi malam itu pasti salah lihat. Dia sangka saya seekor serigala tadi malam. Padahal bukan. Celaka. Memang gadis ini yang aku serang tadi malam. Kenapa berbentuk serigala? Apakah dia manusia jejadian seperti yang dikatakan Gandini pada aku tadi? Orang itu memang salah lihat. Karena tadi malam ada seekor serigala berdiri di dekatku. Mungkin maksudnya akan menyerang serigala itu. Tapi yang kena kakiku ini. Syukur. Tadi malam aku memang menyerang seekor serigala. Tapi salah sasaran. Sehingga yang kena gadis ini. Maaf. Apakah lukamu masih terasa sakit? Iya, masih berdenyut-denyut. Bahkan kadang-kadang terasa seperti mau putus. Kalau begitu, lukamu belum sembuh betul. Mari, saya obati. Apakah Kang Bingkul punya obatnya? Kalau cuma luka seperti ini, enteng bagi saya. Ini kan terkena senjata pusaka, Kang. Jadi tidak sembarangan obatnya. Senjata itu beracun. Iya, saya punya obat pemunah racunnya. Ini, lihat. Bubuk di dalam bungkusan kecil ini adalah pemunah racun senjata pusaka itu. Hebat ya. Memang tidak percuma berkenalan dengan Kang Bingkul. Ayo, mari. Saya taburkan bubuk ini ya. Iya. Iya, memang agak sakit sedikit. Tapi sebentar lagi pasti sembuh. Lihat, racun dari luka itu mulai keluar. Cairan yang keluar itu berwarna hijau. Apa betul warna racun itu hijau? Lihat saja. Itu buktinya. Kang Bingkul belum tahu kalau darah Mak Rompang itu berwarna hijau. Bagaimana? Iya, mulai enteng rasa kaki saya. Sebentar lagi pasti akan sembuh. Ya, terima kasih, Kang. Nah, saya permisi dulu. Nanti sore saya datang lagi ya. Kang Bingkul mau kemari? Iya, mau menemani Gandini melihat ukur kedijayaan. Oh, apakah kamu mau ikut? Boleh, kalau Kang Bingkul tidak keberatan. Oh, tentu tidak. Maaf Mak Rompang, saya tidak menduga kalau Mak Rompang akan datang malam tadi. Walau saya sudah mendengar suara kereta kencana Mak Rompang. Aku datang hanya untuk mengatakan bahwa aku sudah datang kembali. Datang dengan segala kekuatan yang pernah aku miliki. Aku datang lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan berkat persembahan Sukra. Tapi kini aku belum kuat betul. Itu buktinya tadi. Terpaksa aku meminta obat pemunah racun pada laki-laki itu. Karena aku belum kuat betul. Sedangkan racun pemunah ada pada dia. Karena senjatanya yang telah melukai kakiku. Ya, saya sudah menduga bahwa dia yang melukai Mak Rompang. Tapi anehnya, kenapa Mak Rompang datang dalam bentuk serigala tadi malam? Itu pertanda buatmu, Gandini, bahwa pada malam purnama nanti kau akan dapat bahaya. Kalau kau tidak hati-hati. Dalam bahaya? Pada malam purnama nanti kau akan menjelma menjadi seekor serigala. Bila kau tidak mendapatkan korban,
maka kau akan tetap menjadi seekor serigala untuk selamanya. Oh, rupanya sudah sampai waktuku untuk berubah bentuk. Berarti sudah 6 bulan berlalu sejak aku berubah bentuk yang pertama dulu. Ya, hati-hatilah. Bulan purnama tinggal 2 hari lagi. Bahkan purnama kali ini agak mendung, sehingga cuaca agak gelap. Sulit bagimu untuk mencari korban. Iya, Mak Rompang. Aku datang ke kota raja ini untuk mencari musuh-musuhku. Bahkan pemuda gagah itu sudah berada di sini. Batara yang Mak Rompang maksudkan? Ya, aku akan bunuh dia kalau dia bertemu olehku. Karena pemuda itu berbahaya. Sama berbahayanya dengan gurunya. Oh, selama ini rupanya Kang Batara itu punya guru? Ya, punya. Gurunya adalah musuhku sejak zaman dahulu. Bahkan kakek gurunya pun musuhku juga. Tapi mereka lupa bahwa mereka pada suatu saat bisa mati. Sedangkan aku tidak akan mati sampai akhir zaman, Gandini. Hah? Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Itu gadis yang aku ceritakan pada Denwangsa Dirja beberapa hari yang lalu. Yang mana? Yang berkulit sawo matang itu, Den. Yang aku maksud bukan dia, tapi gadis yang berdiri di sebelahnya. Oh, itu temannya, Den. Cantik sekali dia, Bingkul. Siapa namanya? Namanya Rom. Tapi kalau dibanding dengan Wulandari, tentu lebih cantik Wulandari, Denwangsa. Oh, tentu. Tapi Wulandari tidak mau diajak kemari. Dia mengurung diri di dalam kamar penginapannya. Denwangsa kali ini mendapat merpati yang benar-benar merpati hutan. Liar, tapi cantik. Ya, dia liar. Itu yang membuat aku penasaran. Tapi nanti malam, kalau dia masih tidak mau membukakan pintu kamarnya, akan aku dobrak. Aku sudah tidak sabar lagi. Oh, kenapa dia mengurung diri, Denwangsa? Ya, waktu aku mau membuka, tiba-tiba dia marah. Dia menangis terisak-isak. Bahkan dia mengancam akan bunuh diri. Den, itu kan siasat perempuan, Denwangsa. Tapi dia sungguh-sungguh, Bingkul. Itu sebabnya aku mengurungkan niatku. Nah, jagoku mulai memasuki arena pertarungan, Bingkul. Merpati benar-benar jago yang sulit dikalahkan. Bingkul, bagaimana kalau kau bawa kawan barumu itu kemari? Lebih nikmat rasanya menonton pertarungan ini dengan gadis cantik di sisiku. Beres, Denwangsa. Denwangsa akan terhibur nanti. Siapa namamu, Dek? Saya Gandini. Dan kamu? Saya Rom. Kalian berdua suka melihat adu kesaktian di sini? Suka? Mari, duduk di sini lebih enak daripada berdesakan di sebelah sana. Terima kasih. Ayolah, kenapa harus malu-malu? Silahkan Pak Rom. Baik. Penonton yang sebelah sana itu, Den. Menonton dia rupanya. Bagaimana, Den? Aku ringkus dia, Den? Ringkus saja. Lalu bawa dia ke rumahku. Dia lari, Den. Mungkin dia tahu rencana kita. Kejarlah sebelum dia jauh. Baiklah. Gadis-gadis ini bagaimana, Den? Tinggalkan saja padaku, Bingkul. Apakah kau curiga? Tidak, Den. Silakan Denwangsa pilih. Yang mana sesuai dengan selera Denwangsa. Dua-duanya cocok dengan seleraku, Bingkul. Dia hilang. Aku kurang cepat mengejarnya. Lebih baik aku tunggu di sini. Siapa tahu dia melintas di ujung jalan itu. Betul dugaanku. Dia berlari di ujung jalan itu.
Aku harus memotong jalannya. Oh, dia hilang lagi. Licin juga bagi belut si Cupak ini. Tapi kali ini tidak akan lolos dari kejaranku. Kurang ajar. Pasti dia sudah sampai di rumahnya. Lebih baik aku seret dia dari rumahnya. Walau rumahnya jauh dari sini, yang penting bagiku, dia bisa aku seret ke hadapan Den Wangsa. Dengan pasti, Bingkul berjalan ke arah rumah Cupak. Dia yakin buruannya itu pulang ke rumah orang tuanya. Karena sudah 2 hari ini, orang yang melapor bahwa Cupak berada di rumah orang tuanya. Di dalam keremangan senja, tiba-tiba sesosok bayangan telah menghadang jalannya, sehingga Bingkul terkesima. Apalagi orang yang menghadangnya itu tidak jelas bentuk rupanya. Orang itu memakai penutup muka, yang tampak hanya kedua belah matanya. Namun dari gerakan orang itu, taulah Bingkul bahwa kepandaian orang itu tidak di bawah kepandaiannya. Hal ini membuat Bingkul bergerak hati-hati. Hei, siapa kau? Kau siapa? Kurang ajar. Aku bertanya, kau malah balik bertanya. Hei, siapa kau? Aku saudara Cupak. Hei, kau jangan membohongi aku. Cupak tidak pernah punya saudara. Kalau begitu terserah padamu. Buka penutup mukamu, biar aku lebih tahu siapa kau sebenarnya. Itu tidak perlu. Mau apa kau menghadangku, ha? Mau menghukummu. Bah, kurang ajar. Iya. Bilang pada majikanmu ya, jangan seenaknya lagi memeras rakyat kecil. Kalau masih dilakukannya, maka aku akan datang untuk menghajarnya. Berani betul kau menantang Den Wangsa Dirja. Jangan banyak bicara kamu. Aduh. Pergi kamu, sebelum aku bertambah marah. Baik. Aduh. Awas kamu. Suatu saat nanti aku akan menangkapmu. Bilang sama tuan kamu, kalau mau menangkapku, tinggal kalian cari orang yang bernama Rembulan Telaga Sore. Kalian yang bodoh! Tolong! Buat apa kalian aku beri upah setiap bulan? Kalau menjaga satu perempuan saja kalian tidak becus. Kami betul-betul tidak melihat dia keluar, Raden. Aduh. Bodoh! Sapi! Kerbau! Maaf, Raden Wangsa. Kami terima salah. Yang aku mau bukan maaf kalian, tapi cari kembali Wulandari dan bawa ke rumahku. Paham? Iya, paham, Raden. Cari dia cepat. Iya, Raden. Hei! Kalau perlu kalian aduk seluruh isi kota raja ini. Iya, Raden. Pergilah sekarang cari. Baik, Raden. Sejak pagi dia tutup terus pintu kamar ini. Rupanya sejak tadi malam dia sudah pergi. Tapi dari mana dia bisa lewat? Pintu kamar dan jendelanya dijaga oleh para pengawalku. Pasti dia diculik orang. Dan yang menculik itu tentu bukan orang sembarangan. Saya haturkan sembah untuk Raden. Mana buruanmu, Binggul? Maaf sebelumnya, Raden. Buruan saya lolos. Lolos? Itu saja yang aku dengar dari tadi. Maaf, Raden. Saya juga sudah mendengar berita larinya Wulandari. Itu sebabnya saya ikut bersedih malam ini. Yang aku tanya, mana buruanmu? Mana laki-laki yang bernama Cupak itu, ha? Saya sudah berhasil mengejarnya. Begitu saya akan menangkapnya, tiba-tiba saya dihadang oleh seorang yang tidak saya kenal. Karena orang itu memakai tutup muka, Raden. Lalu kami bertarung. Bahkan beberapa kali saya hajar orang aneh itu, sehingga dia menjerit-jerit kesakitan. Mana orang itu? Dia lari, Raden. Kau jangan bicara yang tidak-tidak. Bilang saja terus terang bahwa kau kalah oleh orang aneh itu, kan? Iya, Raden. Maafkan saya. Lalu Cupak lolos bersama orang itu, iya kan? Jika aku dalam keadaan bingung begini, kau pasti bercerita yang tidak-tidak. Iya, Raden. Maafkan saya, Raden. Tapi kata orang apa? Katanya
Kalau Raden Wangsa Dirja tidak senang dengan tindakannya, silakan cari dia. Namanya Rembulan Telaga Sore, Den. Kurang ajar, kurang ajar. Masih berani dia memberitahu namanya. Jangan-jangan orang ini yang menculik Wulandari, Pinggul. Pasti Den Wangsa, pasti dia. Mari kita bekuk dia, Den. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wulandari sudah puas dengan pekerjaan pertamanya. Dia bisa menolong Cupak dalam bahaya. Bahkan Sukra pun senang melihat keberhasilan Wulandari. Karena Sukra yang memberi nama samaran pada gadis itu, yaitu Rembulan Telaga Sore. Nah, saudara pendengar, apakah Wulandari akan bertindak dan bersikap terus begitu? Sementara Mak Rompang sedang mengancam jiwanya, bahkan jiwa seluruh penduduk di Kota Raja. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode keempat, Rembulan Telaga Sore, dipersembahkan oleh Denhas Adyaswara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.